Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Anindi dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung ingin mempresentasikan tugas di mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis. Yang pertama ada studi literatur rumah tropis. Pengertiannya, rumah tropis adalah bangunan tempat tinggal yang dirancang khusus untuk beradaptasi dengan iklim tropis seperti suhu tinggi, kelembaban tinggi, curah hujan besar, dan intensitas matahari di sepanjang tahun. Desainnya juga mengutamakan kenyamanan termal, sirkulasi udara alami, dan perlindungan dari cuaca ekstrim. Fungsi utama, sebagai tempat tinggal yang nyaman di iklim tropis. Kemudian fungsi sekundernya ada beberapa hal, yaitu mengurangi ketergantungan pada pendinginan buatan seperti AC atau kipas. Yang kedua, melindungi penghuni dari paparan sinar matahari langsung, hujan, dan serangga. Dan yang ketiga, menciptakan integrasi dengan alam sekitar, contohnya ventilasi alami dan pencahayaan alami. Tujuannya adalah untuk kenyamanan termal, efisiensi energi, ketahanan terhadap iklim, dan keselarasan lingkungan. Karakteristik. Pada karakteristik ini ada 3 hal yang ditekankan. Yang pertama desain arsitektur, yang kedua material bangunan, dan yang ketiga ada tata ruang. Yang pertama desain arsitek. Desain arsitek ini mencakup beberapa hal seperti atap lebar, ventilasi besar, tinggi plafon yang minimal 3 meter, kemudian memiliki teras yang terbuka. Kemudian untuk material bangunan itu biasa menggunakan material alami dan lokal yang dapat dicari di sekitar site. Kemudian menggunakan lantai yang dingin seperti keramik, marmer, atau beton yang tidak menyerap panas. Dan yang ketiga adalah tata ruang. Tata ruang ini mencangkup 2 hal, yaitu zonasi ruang, ruang private di bagian belakang, ruang publik seperti ruang tamu itu di bagian depan. Kemudian ada penyangga ruang atau buffer space, contohnya koridor terbuka untuk mengurangi panas. Fasilitas pendukung pada bangunan tropis ada beberapa macam seperti penghijauan, contohnya itu taman, kemudian ada kolam atau air mancur, dan ada kanopi, jaringan serangga, contohnya ventilasi tanpa gangguan nyamuk, dan yang terakhir adalah sistem penampung air hujan. Berikut adalah beberapa studi kasus yang saya cari. Yang pertama ada Rumah Padang Linjong yang memiliki luas 512 meter persegi dan terletak di Bali, Indonesia. Kemudian ada studi kasus 2, yaitu Rumah Srengseng yang memiliki luas 550 meter persegi dan terletak di Jakarta Barat, Indonesia. Yang terakhir adalah Rumah Rif Bagus yang memiliki luas 600 meter persegi dan terletak di Jakarta Timur, Indonesia. Berikut adalah data tapak dari lahan yang saya gunakan untuk membangun bangunan rumah tropis yang saya rancang. Tapak ini terletak di Jalan Aloe Vera, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dan memiliki luas 543,2 meter persegi dan memiliki GSB sepanjang 6 meter. Pada tapak, matahari terbit dari sisi belakang site dan terbenam ke sisi depan site. Sumber kebisingan tertinggi dari jalan utama yaitu Jalan Aloe Vera. Kemudian aksesibilitas untuk masuk dan keluar tapak dapat diakses melalui Jalan Aloe Vera dan jalan gang yang berada di sisi kiri site. Berikut merupakan respon yang saya buat berdasarkan analisis site. Yang pertama, untuk respon dari matahari, yaitu memperbanyak sistem pembayangan pada sisi yang menghadap ke arah timur dan ke arah barat guna mengurangi panas matahari yang masuk ke bangunan. Kemudian respon untuk kebisingan, yaitu menjauhkan bangunan dari sumber kebisingan. Kemudian untuk respon aksesibilitas, akses masuk menuju bangunan dibuat menjadi 2 jalur, yaitu pada sisi jalan utama yaitu Jalan Aloe Vera dan gang yang menjadi akses sekunder bangunan ini yang berada pada sisi kiri bangunan. Pada bangunan ini saya menerapkan 10 konsep bangunan tropis. Yang pertama adalah saya menggunakan atap miring dengan kemiringan tinggi.
Bangunan ini menggunakan atap dengan kemiringan 30 derajat untuk atap utamanya, dan atap kombinasi lainnya menggunakan kemiringan yang bervariasi, misalnya 15 derajat. Yang kedua, ventilasi alami yang baik. Bangunan ini menggunakan jendela dan pintu berukuran yang sedang atau besar, serta adanya lubang ventilasi silang yang membantu menciptakan sirkulasi udara yang baik, serta menjaga suhu ruangan tetap nyaman dan mengurangi kelembapan. Yang ketiga, menggunakan material alami. Pada bangunan ini menggunakan material alami seperti batu alam dan kayu yang digunakan karena kemampuannya untuk menyerap panas dan kelembapan. Saya menggunakan kayu dan batu alam ini untuk fasad bangunan dan sistem pembayangan. Yang keempat, pencahayaan alami yang melimpah. Bangunan ini dirancang untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari dan mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan. Yang kelima, overstack atau talang lebar, memberikan perlindungan dari terik matahari langsung dan hujan, serta mengurangi panas dan tempias air. Yang keenam, orientasi bangunan. Bangunan ini tidak dihadapkan pada sisi barat ataupun timur, guna meminimalkan paparan sinar matahari langsung, terutama pada sisi bangunan yang terkena panas berlebih. Yang ketujuh, penggunaan warna cerah. Bangunan ini menggunakan warna ivory yang mendominasinya. Warna cerah pada eksterior bangunan dapat membantu memantulkan panas matahari. Yang kedelapan adalah ruang terbuka dan integrasi dengan alam. Bangunan ini memiliki taman, teras, atau kolam yang dapat menciptakan lingkungan yang sejuk dan alami. Yang kesembilan adalah tinggi plafon yang ideal. Plafon yang tinggi membantu menciptakan ruang yang lebih lapang dan membantu sirkulasi udara yang lebih baik. Yang ke-10, penggunaan kanopi. Kanopi dapat memberikan perlindungan tambahan dari panas dan hujan serta memberikan kesan estetik pada bangunan. Pada bangunan ini, kanopi saya gunakan untuk carport. Berikut adalah simulasi panas matahari yang menyinari bangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.